Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Sehat semuanya insya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita berdoa dan bersyukur kepada Allah hari ini. Semoga kita semua masih dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa seperti itu. Dan hingga setiap detik nafas yang masih ada ini Bapak Ibu, dia tetap bisa bernilai ibadah di sisi Allah, karena kita memang ingin memadatkannya Bapak Ibu. Tak boleh ada satu detik pun yang tersia-siakan lagi, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu kembali siang ini, dan kita akan kembali dengan topik lanjutan kita setelah kita bersama pada kesempatan sebelumnya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita sempurnakan dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sudah siap dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita review dulu materi kita yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi sebelumnya, ada beberapa topik yang harus kita review sebelum kita lanjut pada pembicaraan berikutnya. Yang pertama, kita harus sadar bagi setiap agen HNI yang hari ini sudah punya nomor ID, sudah ada nomor agen, sadarilah kita sudah bersama HNI hari ini. Dan sadarilah kita sudah berada di pergerakan fardu kifayah. Kita sudah berada di pergerakan fardu kifayah. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sudah mengikuti materi sebelumnya, bagi yang belum, silahkan ulang kembali. Ada simpanan materi di grup kita ini, bahwa kita hari ini sudah berada di sini, di pergerakan fardu kifayah. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, kita kuatkan dulu kesimpulan kita tentang fardu kifayah. Bapak Ibu sekalian, jika di satu RT tidak ada satupun penyedia produk halal, tidak ada satupun penyedia produk halal, maka satu RT, kalau Bapak Ibu atau saya sendiri berada di RT itu bertanggung jawab atau menanggung dosanya. Tidak ada satupun agen stok di RT ini, SC atau DC atau AC di RT itu, maka seluruh penduduk di RT itu, masyarakat di RT itu menanggung kewajiban, akhirnya berdosa. Tapi kalau ada satu saja SC di situ, penyedia produk halal, maka kewajiban itu tertuntaskan oleh satu SC itu, dan satu RT itu terbebas dari kewajiban menyelenggarakan produk halal. Apa yang luar biasa di sang SC? Seseorang yang sudah menjadi stock center di satu RT, andai satu-satunya dia saja menjadi stock center di RT itu, maka yang akan diterimanya apa? Pahala yang mesti dibagi di penduduk satu RT itu hanya ditumpuk pada satu si SC. Coba Bapak Ibu bayangkan, besar nggak tuh? Besar banget, besar banget. Jadi bagi kita yang ngerti nih, Masya Allah ya, fardu kifayah ini bukan satu kebaikan berbalas satu. Masya Allah, satu kebaikan minimal berbalas 10, berbalas 700 sampai 700, bahkan berbalas sampai tak hingga. Itu pun di hari biasa. Ini bulan Ramadan. Ayo, yang belum jadi stock center, mumpung bulan Ramadan nih, pahalanya jauh lebih berlipat ganda. Ayo Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya nanya dulu, adakah Bapak Ibu anggota grup HNI Champion ini yang belum menjadi agen stok?
Coba dijawab dulu. Di bawah ada kolom komentar ya. Jadi Bapak Ibu tolong dijawab situ yang belum. Sambil bilang istighfar. Kenapa? Takut. Takut kewajiban satu hari tidak tertuntaskan. Selanjutnya apa yang harus diputuskan? Segera ambil peluang pahala besar dan rezeki besar. Karena HNI, alhamdulillah insya Allah kita sama tahu bahwa HNI adalah hari ini bisnis besar. Bisnis besar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tunggu jawabannya. Jangan lupa, bagi yang belum, lafazkan istighfar. Takut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah membicarakan juga sebelumnya tentang topik bagaimana caranya supaya setiap agen, termasuk diri kita sendiri, bisa mengerti dan cemplung habis dia dari HNI ini, sehingga target-target yang sudah kita tetapkan jadi. Satu syarat utama adalah, sebenarnya ada 3 syarat. Ada skill, ada knowledge, dan ada attitude. Ada keterampilan, ada pengetahuan, dan karakter. Apa yang harus kita pahami? Ternyata di keahlian, di skill, untuk sukses itu Bapak Ibu, itu cuma ngefake 2%. Di knowledge, di pengetahuan, itu 10%. Dan ternyata yang luar biasa, ternyata di karakter, ini 88%. Ternyata ketemu rumusnya itu seperti ini Bapak Ibu. Skill tambah knowledge, jika dikali dengan attitude, baru lahir orang sukses itu. Jadi Bapak Ibu, gak ada masalah hari ini kalau misalkan Bapak Ibu katakan, waduh, saya nggak bisa mendiagnosa. Jawabannya, nggak apa-apa. Waduh, saya nggak tahu komposisinya satu botol itu apa saja. Jawabannya, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu punya karakter pebisnis yang baik. Apa itu karakter pebisnis yang baik? Mulai hari ini, lengkapi segala sesuatu kebutuhan kita di HNI dengan mempunyai karakter mampu. Oke, seorang pejuang HNI itu yang pertama, jika ingin cepat sukses bersama HNI, dia itu memang mau. Dia benar-benar mau untuk sukses di sini. Benar-benar mau. Mau banget. Mau banget gitu. Bener-bener udah nyesek gitu kepengen sukses bersama HNI. Jadi dia nggak akan terganggu dengan lingkungan seperti apapun karena kemauannya sudah kuat, nggak ngefake lingkungan mau ngeganggu seperti apa juga nggak masalah. No problem. Satu. Yang kedua, selain dia mau, dia harus punya karakter antusias. Tipenya bersemangat Bapak Ibu. Dia nggak peduli seluruh orang gak bersemangat, asalkan dia tetap bersemangat. Tidak ada pengaruh lingkungan lagi kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah punya kemauan untuk sukses yang kuat. Semua orang lesu, tetapi tidak dia. Ini saya temukan pada diri saya sendiri waktu itu Bapak Ibu. Ketika keputusan sukses itu sudah ada pada diri saya dan suami saya. Waktu itu sebuah pelatihan saya ikuti 153 orang. 153 orang peserta. Itu apa tekad saya? Karena saya dan suami saya sebenarnya benar-benar mau untuk sukses. 152 orang gak jadi itu gak masalah bagi saya. Yang penting yang satu itu, yang jadi itu adalah diri saya. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, hari ini terbukti 153 orang ternyata akhirnya munculnya benar-benar satu.
yaitu diri saya sendiri, Masya Allah, subhanallah. Tapi sebenarnya yang paling enak itu Bapak Ibu suksesnya bareng-bareng. Sukses bareng-bareng. Dan Alhamdulillah harapan ingin bareng-bareng ini, akhirnya Alhamdulillah saya hari ini melihat satu persatu generasi yang dulu lahir bersama saya di HNI hari ini muncul satu persatu menjadi pemilik royalti, menjadi loyal executive director. Saya bahagia, Alhamdulillah. Gimana sekali? Antusias, selalu bersemangat. Sungguh rugi orang yang tidak bersemangat, Bapak Ibu. Rugi banget. Rugi sekali. Apa masalahnya orang-orang yang tidak bersemangat itu? Di mana kerugiannya? Kerugiannya adalah pertama, pada dirinya. Yang kedua, pada diri orang lain. Kerugian terbesar adalah dia bukan orang yang bersemangat, pun dia tak memiliki kekuatan yang lain. Terutama di kekuatan keuangan. Orang-orang tak bersemangat itu Bapak Ibu, ketika bertemu orang lain, seringnya merugikan orang lain. Tahu? Orang yang bersemangat, ketemu sama orang yang bersemangat, udah gak bersemangat, uang pun gak ada. Sekedar ngasih semangat aja gak bisa, apalagi ngasih uang gitu ya, ngerinya. Itu orang yang bersemangat jadi rugi sebenarnya. Karena orang bersemangat itu gak mungkin terus meloncat-loncat kalau ketemu orang yang bersemangat. Mereka harus menyamakan frekuensi, minimal meminimalisir semangatnya itu, kegembiraannya itu. Gara-gara kita gak bersemangat. Jadi orang yang ingin cepat sukses itu dia selalu bersemangat. Apa ciri khas orang yang bersemangat? Matanya itu menyala-nyala. Coba Bapak Ibu sering-sering nanti bercermin, lihat ini kalau saya keluarnya seperti ini, kira-kira orang kalau ketemu sama saya itu ngefeknya seperti apa sih? Gitu. Lihat matanya dan pikirkan, andaikan Bapak Ibu ketemu sama orang yang ada dalam kaca itu, efeknya pada diri Bapak Ibu seperti apa? Naik nggak semangatnya? Naik apa turun? Kalau misalkan nggak akan ngefek naik kepada orang lain, rubah dulu ya. Gimana kira-kira tampilannya? Dan saksikan, kalau orang itu memang dari dalamnya bersemangat, insya Allah keluarnya tampil semangatnya itu Bapak Ibu. Mari kita melatih dan terus mempertahankan hal itu. Yang kedua, yang ketiga, mandiri. Seorang yang sudah bertekad untuk sukses, dia adalah orang yang mandiri. Mandiri. Dia tidak ada ketergantungan dengan mentor. Ada atau tidak ada mentor, dia adalah orang yang selalu ingin bekerja maksimal. Apa yang luar biasa pada diri orang mandiri? Dia itu menjadi seorang pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar. Bahkan ada yang luar biasa pada diri orang yang mandiri ini, kadang-kadang mentornya belum tahu informasi, dia duluan yang tahu, justru dia yang berbagi. Ini mitra yang keren banget. Apakah itu Bapak Ibu? Mandiri. Dia mau melatih dirinya, walaupun pada tahap awal dia merasa tak mampu berbuat apa-apa, tapi karena keinginan yang kuat untuk segera sukses, dia selalu berusaha menampilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Melatih diri dan terus-terus membekali dirinya supaya dia punya kapasitas seorang leader. Maka di sini berlaku orang-orang yang suka belajar. Biasanya orang yang suka belajar itu orangnya majunya lebih cepat daripada orang yang gak suka belajar. Orang yang sok tahu itu Bapak Ibu biasanya tertutup pintu ilmu. Tapi kalau orang yang suka bertanya, belajar, menundukkan jiwa raganya, pembelajar sejati itu akan lebih cepat suksesnya. Kenapa? Pertambahan ilmunya itu lebih cepat terjadi. Dan kekuatan akan segera bersama dia insya Allah. Kekuatan, kemampuan terutama insya Allah. Lalu positif. Positif, dia bukan orang-orang yang negatif, orang-orang yang mudah berkeluh kesah. Bukan. Orang-orang yang melihat masalah itu, bahkan dia itu melihat sebuah masalah kecil menjadi besar, kemudian dia muter-muter saja di masalah itu. Bukan orang seperti itu. Dia tidak fokus pada masalah Bapak Ibu. Orang yang positif tidak fokus pada masalah. Orang yang positif selalu fokus kepada solusi.
Oh ya, saya nggak punya ini, saya nggak ada ini nih. Terus solusinya bagaimana ya? Solusinya bagaimana ya? Solusinya bagaimana ya? Solusinya bagaimana ya? Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, setiap orang yang tidak fokus kepada masalah tetapi fokus kepada solusi, lama-lama dia akan melihat masalah itu menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, bahkan ujung-ujungnya masalah itu ternyata tidak ada. Itu kerennya yang selalu Kalau orang negatif bagaimana? Orang negatif itu masalahnya kecil sebenarnya menjadi sangat besar. Apa contohnya? Sekarang nggak ada extra food. Promonya dulu extra food, sekarang aja nggak ada extra food. Gimana saya bergerak? Masya Allah. Extra food banyak, madu SG banyak, spirulina banyak, madu multi banyak, madu premium, madu apa sekarang? Madu habat banyak banget produk lain yang bisa Bapak Ibu jalankan. Nggak satu-satunya extra food. Ya itu bukan alasan untuk kita berhenti. Insya Allah suatu saat kita akan membahas tentang Tibun Nabawi dalam paket-paket berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memadatkan kapasitas kita semua untuk di lapangan. Tapi kata kunci yang ingin saya tekankan adalah orang yang positif adalah orang yang melihat sebuah masalah itu, melihat sebuah masalah itu semakin kecil dan semakin kecil. Nah akhirnya masalah itu jadi nggak ada, karena yang mendominasi di dalam kepalanya ternyata akhirnya adalah solusi demi solusi. Masya Allah, orang yang fokus kepada solusi ini seringnya menemukan solusi nggak satu. Berantai, oh begini ternyata juga bisa, oh begitu juga bisa, oh ternyata begitu juga bisa, gitu ya. Baik, Bapak sekalian, positif. Pertanyaan saya, kira-kira karakter positif ini sudah adakah pada diri kita? Atau kita adalah orang-orang yang selalu terbelenggu dengan masalah yang kecil yang kelihatan selalu membesar? Sungguh di dunia ini orang-orang yang sukses Bapak Ibu, orang-orang sukses di muka bumi ini, saya sudah begitu banyak mempelajari, tak ada satupun di antara mereka yang karakternya negatif. Hampir tak pernah. Kalau boleh saya bilang nggak ada saya temukan orang yang negatif. Saya ambil contoh, misalkan Bapak Ibu kalau ada tahu namanya Jack Ma, seorang yang terkaya di Cina sekarang, Jack Ma. Kalau Bapak Ibu lihat wajahnya, ada gambar, carilah di internet Jack Ma. Seperti apa masa lalu, masa kecilnya? Dia adalah seorang anak desa, ya Allah. Oh, masa kecilnya nggak kebayang dia hari ini menjadi seorang pengusaha yang super besar, terkaya di Cina. Kalau udah terkaya di Cina, di dunia udah otomatis. Kenapa Cina mendunia sekarang? Masa kecil dengan tampilan lusuhnya, tampilan kampung dan kampungannya. Kalau saya bilang Masya Allah kok gini amat masa kecilnya. Udah gitu masa dewasanya, besarnya. Kemudian dia pernah juga melamar di sebuah tempat kerja. Mohon maaf saya tidak bisa sebut gitu ya, kalau masih tahu. Dia melamar di situ. Kalau saya tidak salah, 40 orang yang melamar, 39 diterima, satu yang nggak diterima, yang tidak diterima itu satu-satunya adalah diri dia. Pertanyaannya, putus asa nggak dia? Jawabannya kira-kira tidak. Dia adalah orang yang positif. Katanya apa? Kalau saya ternyata tidak lulus di sini, tidak diterima di sini, sepertinya saya mau naik yang lebih atas dari situ deh. Kayaknya saya mau bukan jadi karyawan ini, saya bukan. Kayaknya saya mau jadi atas deh, pemilik deh kayaknya. Bukan jadi karyawan. Apa yang terjadi hari ini? Bapak Ibu carilah informasi siapa Jack Ma dan apa perusahaan yang dia miliki hari ini dan sebesar apa perusahaan itu hari ini. Oh luar biasa. Dia menjadi motivator terkenal dan kemana-mana mengisi motivasi, ke seluruh dia mengisi motivasi. Bapak Ibu lihat, dia bukan seorang yang negatif. Maka hari ini Bapak Ibu, saya ulang kembali sekilas, berhenti dengan konsep-konsep mental yang terblokir. Mental blok, mental yang terblokir. Berhentilah. Jangan pernah Bapak Ibu katakan pada diri Bapak Ibu sendiri, apalah saya? Saya hanya orang biasa. Saya hanya anak desa. Saya juga nggak sekolah tinggi-tinggi amat. Saya nggak pinter-pinter amat. Oh berhenti. Saya nggak moda-moda. Orang tua juga orang biasa saja. Oh berhentilah untuk jadi seperti itu. Dan berhentilah melafazkan kata-kata itu.
siapapun berhak untuk sukses besar. Baik Bapak Ibu sekalian, apa halnya dengan diri saya? Masya Allah, saya ingat kembali dulu ketika saya di posisi gajian. Saya dulu pegawai negeri. Ketika saya di posisi gajian, Bapak Ibu sekalian, masih kakak jauh ya, ada yang ngomong ke saya gini, gak apa-apa gaji itu kecil asal tetap. Gak apa-apa gaji itu kecil asal tetap. Ternyata setelah saya bersama HNI, apa yang terjadi? Kalau dulu saya terbelenggu dengan kata-kata itu, gak apa-apa gaji itu kecil asal tetap. Setelah saya bersama, gak apa-apa ternyata gaji itu tidak tetap, asalkan besar dan semakin besar. Bisa Bapak Ibu? Gak apa-apa penghasilan itu tidak tetap, asalkan besar dan semakin besar. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak? Masya Allah, dulu saya sering dengar begini, ya roda kehidupan itu berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Setelah bersama HNI, saya dapat kesimpulan apa? Benar, roda itu berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang semakin ke atas. Memang betul, di luar itu ada yang miskin. Setelah bersama HNI, saya katakan sunnatullah ada. Yang penting, yang miskin bukan kita. Setuju Bapak Ibu? Kita memilih posisi menguatkan, bukan dikuatkan. Maka disitulah kita bergerak bersama HNI dengan konsep-konsep kehidupan yang ingin kita sempurnakan. Baik Bapak sekalian, terakhir ulet, nggak pantang menyerah. Ulet kalau ada rotan nggak gampang patah dia Bapak Ibu, nggak gampang patah semangat. Ini gampang banget menemukan semangat baru orang-orang seperti ini. Mungkin pernah dia akan terbentur, ngedrop sedikit, setelah itu loncat lagi. Terbentur, ngedrop dikit, dia nggak mungkin, ini orang begini nggak mungkin ngedropnya berlebihan. Ngedrop dikit, loncat lagi. Ulet, nggak gampang patah semangat. Dia ini seorang pejuang itu, kalau dia sudah punya karakter ini, dia kalau berada di sebuah tempat Bapak Ibu, dia akan menjadi obat bagi yang lain. Menjadi obat bagi yang lain, menjadi energi bagi yang lain, ibarat kita sebut menjadi power bank bagi yang lain. Jadi orang begini dibawa kemana-mana sangat bermanfaat. Apakah itu diri kita? Apakah diri kita Bapak Ibu? Harus, kalau kita ini itu bersama kita, karakter mampu. Baik, sebelum kita lanjut Bapak Ibu sekalian, kita evaluasi kembali. Jangan lupa tulis, apakah Bapak Ibu semua anggota grup berstatus agen stop? Bagi yang belum, tolong tulis di bawah, di kolom, terus lapatkan istighfar pada Allah. Ingat, kerjaan ini adalah kerjaan fardu kifayah. Kalau nggak ada tuh satu pun yang menjadi agen stok di RT Bapak Ibu, semuanya berdosa. Tapi kalau ada satu Bapak Ibu aja tuh yang jadi agen stok, semuanya tidak berdosa dan pahala numpuknya ke Bapak Ibu. Masya Allah. Kita harus kejar ini Bapak Ibu. Ini marketing pahala besar. Dan ini hanya dipahami angka-angka hitung-hitungan ini biasanya oleh orang yang matematikanya nggak remedial ya. Baik, mari kita lanjut, Masya Allah ya. Oke, tantangan saya pada pertemuan sebelumnya, di dalam masa kondisi pandemi seperti hari ini Bapak Ibu, saya tantang diri kita semuanya untuk yang pertama, tetap bisa untuk menaikkan omset. Tetap bisa menaikkan omset. Satu, yang kedua, tetap bisa melakukan rekrut. Tetap bisa melakukan rekrut. Yang kedua. Yang ketiga, tetap
naik pangkat. 3. Yang keempat, naik status agen stoknya. Apa tuh? Kalau yang SC, stock center, naik jadi DC. Yang DC naik jadi AC. Cuman kalau AC itu khusus untuk eksekutif direktur. Minimal yang SC naik jadi DC. Ya sudah, cepat saja kita menjadi eksekutif direktur. Oke, saya mau tanya nih, bener Bapak Ibu ini bisa nih? Bapak Ibu bisa apa nggak bisa? Bisa apa nggak bisa? Saya sarankan lagi ya, jangan banyak berpikir, banyak bertindak. Orang sukses bukan mikirnya yang banyak, tapi bertindaknya yang banyak. Kalau Bapak Ibu masih lemes bertindak, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Munculkan macan. Munculkan macan kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak cepat sukses, kapan hajinya? Punya rumah, terus ngajiin orang tua kapan? Terus nanti kalau anak-anak mau sekolah, mau minjem duit dulu, atau mau berharap disubsidi begitu? Oh no. Jangan pernah berpikir tangan kita akan dibawa. Kalau perlu, kitalah yang mensubsidi. Sekarang kan programnya subsidi silang. Kalau perlu berpikirlah, kitalah yang akan mensubsidi. Berawal dari situ. Dan ambillah kekuatan besar untuk berjuang dengan awal tekad seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mimpikan ini terjadi dengan cepat. Kalau Bapak Ibu dulu pastikan terjadi cepat, biasakan menuliskan tahunnya ya Bapak Ibu. Tahun berapa Bapak Ibu akan, setidaknya Bapak Ibu daftar haji dapat kuota dulu. Tapi kalau sekarang saya sarankan percepat sukses Bapak Ibu di HNI, percepat menjadi loyal eksekutif direktur supaya Bapak Ibu bisa berangkatnya pakai haji plus. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang loyal eksekutif direktur, itu berpenghasilan 1 bulan sekitar 15 juta. Oh, jangan segitu, 10 juta saja sebulan itu sudah memungkinkan untuk Bapak Ibu menabung untuk berangkat dengan haji plus. Insya Allah setiap bulan akan naik. Itu beda di HNI, kenaikan bisa terjadi setiap bulan, beda dibandingkan haji. Kalau bagi saya dulu ketika saya masih gajian, kenaikan minimal sekali 4 tahun. Kalau di HNI sekali sebulan. Ya Bapak Ibu ya. Baik, Masya Allah. Kita kembali dulu, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita pelajari jejak bisnis Rasulullah. Jejak bisnis Rasulullah. Oke, jejak bisnis Rasulullah. Mohon dibantu sebentar Bianti. Oke. Ya, hapus. Baik Bapak Ibu sekalian, jejak bisnis Rasulullah. Bagi kita yang mungkin belum pernah membaca, ada buku yang mengisahkan bagaimana dulu Rasulullah berbisnis begitu. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita kenang sosoknya. Bagaimana Allah menempa beliau sehingga beliau punya karakter yang luar biasa, subhanallah. Tabligh, fatanah, sidik, amanah. Ketika beliau berada dalam perut ibu, ayah beliau meninggal. Ketika berusia meninggal. Wah, memang disiapkan dengan sebuah kekuatan besar dan tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, umur 6 sampai 8 tahun Rasulullah bersama kakek beliau Abdul Muthalib. Di situ mendapatkan pembinaan. Mulai dari penggembala kambing gitu ya, sedikit-sedikit sudah mulai
beli dunia dagang gitu ya, sudah mulai berdagang nih. Karena menjelang umur-umur segitu tuh udah bisa dari penggembala kambing, kemudian sudah mulai ditempa untuk berdagang. Itu dengan Abdul Muthalib. Bersambung umur 6 sampai 12 tahun. Umur 6 sampai 8 tahun dengan Abdul Muthalib, umur 8 sampai 12 tahun itu dengan paman beliau, Abu Thalib. Nah, dengan Abu Thalib ini beliau mendapatkan gemblengan jadi seorang pedagang. Oke, apa yang terjadi ketika ini? Di umur 12 tahun, itu perdagangan sudah keluar negeri. Kebayang nggak? Anak berumur 12 tahun itu sudah belajar mengurus perdagangan sampai ke luar negeri. Ibu bapak punya anak 12 tahun nggak? Hari ini dia bisa ngapain? 12 tahun. Oke, kira-kira bandingkan dengan Rasulullah. Jauh apa jauh banget? Jauh apa jauh banget? Saya yakin jauh bapak ibu jauh banget. Pertanyaannya kenapa bisa jauh banget? Sepertinya pola-polanya belum terpakaikan di dalam kehidupan kita dan dalam edukasi pendidikan keluarga kita. Kalau saya boleh sarankan anak-anak kita sekarang kalau sudah berumur 6 tahun atau sudah masuk usia SD misalkan 7 tahun, itu memang sudah mulai harus dilatih untuk diperkenalkan ke dunia dagang biar mirip mental dan seluruh kapasitas sesuatu mirip dengan dia, supaya kita tidak terlambat Bapak Ibu sekalian. Dulu Masya Allah, kalau Bapak Ibu bisa ngamati nih, anak-anak SMA umur 17 tahun hari ini, itu bahkan faktanya di lapangan, untuk sekedar membeli pulsa saja masih merengek dengan orang tua. Kita bandingkan dengan Nabi kita, Rasulullah SAW. Umur 12 tahun bersama udah keluar negeri untuk membantu paman beliau mengurus usaha. 12 tahun. 12 tahun sampai 17 tahun itu mandiri. Luar biasa mandiri. 17 tahun Rasulullah punya, kalau bahasa hari ini, PT sendiri, perusahaan sendiri, atau punya usaha sendiri. 17 tahun. Coba kita bandingkan dengan anak kita. Anak kita 17 tahun bisa ngapain hari ini? Masya Allah ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Umur 25 tahun beliau bermitra bisnis dengan Siti Khadijah. Bermitra bisnis dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini seorang wanita, seorang investor. Jadi beliau seorang investor, berasal dari keluarga pedagang ya. Ayah beliau seorang pedagang besar dan beliau terlatih dengan dunia usaha itu dari kecil. Jadi beliau ini seorang investor, jadi yang menjalankan modal beliau itu bukan beliau sendiri, itu masyarakat Mekah itu menjalankan bisnis beliau. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah itu Ibunda Siti Khadijah punya bisnis di Mekah itu sebesar 2/3-nya. Jadi 2/3 bisnis Mekah waktu itu punyanya Ibunda Siti Khadijah. Keren gak itu Bapak Ibu? 2/3 Jakarta, ya rasanya begitu besar lagi Mekah ya. 2/3 apa lagi dong? Yang setara dengan Mekah. 2/3 itu dimiliki oleh Siti Khadijah. Jadi kalau saya bicara ini tentang seorang wanita berbisnis hari ini, itu sebenarnya semua pembicaraan sudah telat. Udah dari dulu cerita itu. Kalau kita udah nyadar sekarang telat, jangan pula lambat. Udahlah telat lambat pula. Ayo kita kejar jalan waktu, biar mirip, biar nyontek, biar bisa ketemu nanti sama sosok yang luar biasa itu, biar didekatkan posisi sudah kita nanti. Ayo nyontek, sepakat ya, maju. Oke Bapak Ibu sekalian, 30 tadi umur 25 tahun bermitra bisnis dengan Ibunda Siti Khadijah dan langsung menikah ya. Umur 25 tahun Rasulullah menikah dengan Ibunda Siti Khadijah. Maharnya apa dong? Ada berbagai versi ya. Ada yang mengatakan 10 ekor unta merah, ada yang mengatakan 100 unta merah, bervariasi informasi yang saya dapatkan. 10 ekor unta merah saja. Unta merah ini adalah kendaraan terbaik pada waktu itu. Kalau hari ini di kota Bapak Ibu kendaraan terbaik apa sih?
Pajero. Oke, mahar Rasulullah waktu itu kendaraan terbaik, berarti 10 Pajero. Saya nikahi Siti Khadijah dengan mahar 10 unit Pajero. Masya Allah. Itu kalau disetarakan. Wah, kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bu, dulu maharnya apa sih? Pokoknya setelah pertanyaan saya jangan berantem nanti ya. Yang salah siapa sebenarnya ya? Kenapa sih suami kita ngasih mahar seperti itu? Kenapa Rasulullah maharnya kepada Ibu Siti Khadijah segitu banyak sih, unta? Kok kita maharnya segitu? Salahnya di mana sih? Di suami apa di kita? Kayaknya di kita deh ya. Andai kita sekuat Ibu Siti Khadijah nggak berani suami kita ngasih mahar segitu ya. Jangan lagi ya Bu. Mari kita lanjut. Mari kita Bapak Ibu sekalian, umur 30 sampai 40 tahun itu subhanallah. Itu Rasulullah semakin fokus ke dunia dakwah. Maksudnya itu sudah mulai mengurus umat gitu ya. Sudah mulai lebih banyak di umat. Dan umur 40 tahun menjadi nabi dan rasul, 100% Rasulullah mengurus umat. Artinya kalau hari ini menjadi seorang dai. Kenapa menjadi seorang dai? Karena kekuatan ekonomi Rasulullah itu mencapai puncaknya. Dan seluruh sahabat yang mengelilingi beliau itu mencapai kekuatan ekonomi yang luar biasa kuat. Dikelilingi orang-orang yang kuat. Jadi Rasul hanya fokus menjadi dai. Artinya begini, kalau hari ini kita sudah berusia 40 tahun, resign aja lagi ya. Iya Bapak Ibu, kita lirik umat lagi. Kita menggeser kerjaan kita mengurus umat. Cuman untuk mengurus umat itu harus punya kekuatan besar. Karena umat yang mau diurus itu banyak. Gimana dong Bapak Ibu? Ya udah, kalau misalkan sampai hari ini kita belum kuat, kita isi dulu kekuatan itu. Setuju Bapak Ibu? Jangan khawatir, ada HNI hari ini bersama kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjut. Allahu Akbar ya. Jadi sebenarnya cek totalitas keislaman kita, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Kiranya kita benar-benar harus nyontek semuanya, termasuk cara mencari rezeki yang dulu Rasulullah pakai. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, termasuk di cara mencari rezekinya. Kalau kita boleh bertanya, apa iya sampai ke situ? Lah jawabannya iya apa tidak? Iya, karena ketemu ternyata di cara mencari penghasilan yang seperti Rasulullah contohkan, ternyata bisa mencapai kekuatan terbesar. Tercapai kekuatan terbesar di keuangan. Dan dakwah ini membutuhkan uang yang banyak. Syiar itu membutuhkan kekuatan keuangan yang banyak. Baik, Bapak sekalian, kita sepakat ya. Oke, contek. Hari ini kita sudah bersama HNI. Tinggal bagaimana kita bisa nyemplung ke dalam untuk habis-habisan nyontek. Kalau di sini halal nyontek ya Bapak Ibu ya. Baik, Masya Allah. Dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya pedagang, semua pengusaha-pengusaha, semua pebisnis. Ada yang protes waktu itu. Satu nggak kaya raya. Siapa dong? Ali, katanya Ali enggak. Ali itu gelarnya saja bapaknya anak-anak yatim. Sampai kalau ada anak yatim, aduh lapar, ayo kita ke rumah Ali. Mana bisa orang miskin nggak ada kemampuan apa-apa ngasih makan semua anak yatim seperti itu. Ali tetap saja seorang yang kaya, cuman dibandingkan 9 yang lain, dia paling kurang dibanding. Bukannya nggak punya kekuatan, ngebelain diri ya. Ali tetap saja kaya. Artinya 10 sahabat yang dijamin kaya itu, dijamin masuk surga itu semuanya sebenarnya kaya, Masya Allah. Bahkan super kaya, Bill Gates zaman dulu gitu. Kalau sekarang ada Bill Gates, itu tuh bahkan lebih lagi dari Bill Gates. Mereka ada iman, luar biasa ya, subhanallah. Baik Bapak sekalian, itu luar biasa. Dan kita mau nyontek ke situ. Dan mereka adalah pejuang-pejuang yang tangguh. Dan mereka lah yang memudahkan urusan syiar Islam. Baik, kiranya itu bisa kita minta kepada Allah, kekuatan itu ada di punggung kita Bapak Ibu. Setuju ya? Semoga Allah tunjuk kita salah satunya menjadi bendaharanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Kita mulai dari menjadi sosok yang bermental
kaya. Mental kaya. Gimana tuh mental kaya? Setidaknya kita ngulang-ngulang lah ya Bapak Ibu. Dulu Abdurrahman bin Auf kalau nyumbangnya itu 900 ekor unta. Oke, 900 ekor unta itu sama dengan 900 mobil. Kalau dia dijamin masuk surga wajar. Kita udah nyumbang mobil berapa? Enggak. Kita udah nyumbang roda mobil berapa? Enggak. Kita udah nyundang baut mobil berapa? Orang kotak infak baru ngisinya 2.000. Greget kan? Kesel kan sama diri sendiri? Cemburu enggak? Lah. Normalnya cemburu. Kalau enggak kurang normal ya. Masya Allah. Itu yang membuat kita meletup-letup di Bapak Ibu sekalian loh. Saya ini gimana? Masya Allah. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf lebih dahsyat lagi. Apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf itu? Ketika beliau meninggal itu warisannya sampai 6,4 triliun. Dia mewariskan 1.000 unta, 100 kuda, 3.000 kambing. Ketika wafat. Nanti kalau kita wafat mau ninggalin apa? Masya Allah. Kalau dibandingkan beliau-beliau yang dijamin masuk surga itu, ternyata pilihan miskin bukan pilihan yang tepat kiranya ya. Benar apa benar Bapak Ibu? Jawabannya begini, andaikan miskin itu pilihan yang paling tepat untuk hidup kita, pasti 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu memilih miskin duluan. Dan pasti Rasulullah juga nyontohkan, kenyataannya Rasulullah bukan seorang yang miskin. Gara-gara Rasulullah bukan seorang yang miskin, makanya sahabat juga tidak menjadi seorang yang miskin. Nah, kisah ini jangan tenggelam, angkatkan yuk. Jadi kita jangan tertipu, jangan kesan-kesannya bahwa apalah gunanya harta juga nggak bakal dibawa mati. Harta itu mau dibawa mati Bapak Ibu. Dibawa. Kalau kita udah dalam kubur, yang di luar masih bisa menikmati. Utsman bin Affan setelah beli sumur di Madinah itu, sampai hari ini kalau Bapak Ibu ke Madinah, masih bisa Bapak Ibu menikmati sumur. Air sumur itu masih mengalir sampai hari ini. Sedekah yang tak pernah putus. Dan saat itu Utsman adalah orang yang terkaya, orang yang satu di antara orang yang terkaya di sana yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membeli sumur itu. Dan dia beli tidak kredit. Tidak kredit. Panas nggak Bapak Ibu? Girohnya muncul nggak? Kecemburuannya muncul nggak? Saya ulang ya, normalnya iya. Kalau enggak normal ya. Ayolah menormalkan diri ya. Masya Allah ya. Kita mulai pembicaraan kita menjadi orang-orang yang bermental kaya. Karena contoh-contoh sudah banyak, begitu banyak kita lihat di ahli-ahli surga. Setuju Bapak Ibu? Baik, mari kita lanjut lagi. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya kita ada masalah. Saya takut tidak semua menyadari masalah ini. Coba lihat Bapak Ibu, masalahnya seperti apa. Hari ini 250 juta Muslim di Indonesia. Angka Muslim hari ini 250 juta di Indonesia. Ke 250 juta ini statusnya adalah pembeli. Betul atau betul? Iya, orang dia butuh segala kelengkapan untuk hidup. Beli apa saja? Di antaranya sabun, sampo, odol, apalagi apa saja kebutuhan hidup. Jadi 250 juta penduduk Indonesia, Muslim Indonesia hari ini, mereka adalah statusnya pembeli. Permasalahannya adalah di 250 juta Muslim Indonesia ini, hanya sebagian kecil yang berstatus sebagai penjual. Kecil. Dan yang lebih kecil adalah hanya sedikit dari angka ini yang berstatus sebagai pembuat. Masalah 250 juta statusnya semuanya pembeli. Pasti orang semuanya butuh kebutuhan apa perlu-perluan hidup. Masalahnya adalah di angka sebesar itu hanya sedikit yang berposisi sebagai penjual dan lebih sedikit sebagai pembuat produk.
membuat produk. Dengan fakta seperti ini apa yang terjadi? Akibatnya di jumlah yang besar ini, karena kebutuhan sesuatu untuk dibeli, sementara yang menjual hanya sedikit dari 250 juta, berarti kebanyakan yang 250 juta itu belanjanya kemana dong? Karena muslim yang jualannya sedikit, berarti dia belinya kemana dong? Nah, dominan ke non muslim. Karena sedikit pula muslim yang membuat, berarti dominan dia beli produk yang diciptakan dan dibuat oleh non muslim. Efeknya adalah kekuatan keuangan bergerak ke kemana dong? Ke sini. Sayang kali, lah uangnya milik muslim, tapi kekuatan terarah ke non muslim. Ada yang terlupa, terputus kisah ini, edukasi ini. Dulu ketika Rasulullah membangun keislaman di Madinah, ada dua yang dibangun, diutamakan Rasulullah. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah pasar. Maka dulu dikenal pasar yang disebut pasar Ansor. Apa yang dilakukan di pasar Ansor? Di sini seruan Rasulullah kepada seluruh muslim, hai muslim, belilah kepada saudaramu muslim. Satu. Yang kedua, hai muslim, dirimulah yang harus memproduksi untuk kebutuhan saudaramu. Apa yang terjadi? Akhirnya kekuatan muslim kembali kepada muslim. Karena muslim itu amanah. Akhirnya apa? Kekuatan itu menjadi sangat besar banget. Tidak ada sedikit pun ada keterikatan lagi keluar waktu itu. Memang diperintahkan begitu oleh Rasul, diseru begitu oleh Rasul. Apa yang terjadi? Jadilah pasar Ansor ini besar. Bahkan akhirnya orang-orang luar non muslim itu belanjanya ke muslim. Kenapa? Para muslim itu amanah. Dan dari situlah awal kekuatan ekonomi umat. Nah, hari ini kita ingin menduplikasi kondisi itu. Kita ingin memunculkan Abdurrahman bin Auf zaman now, Utsman bin Affan zaman now, Umar bin Khattab zaman now. Kita kembali ke pergerakan pasar Ansor. Apa yang dilakukan di HNI hari ini? Gerakan apa? Gerakan bersama. Ada 3 yang kita lakukan di HNI. Yang pertama, bersama membuat produk. Yang kedua, bersama mendistribusikan. Yang ketiga, bersama mengkampanyekan, mempromosikan. Ini yang kita lakukan di HNI. Oke. Kita berharap satu hari nanti duplikasi pasar Ansor terjadi di negeri ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu termasuk dalamnya untuk menjadi pejuang situ? Termasuk ah? Jawabannya harusnya iya. Masya Allah, harus nih. Oke. Subhanallah, dari pergerakan ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah lahirlah perusahaan kita Maret 2012. Waktu itu perusahaan kita bernama HNI, Halal Network. Waktu itu namanya HPAI. Jadi Maret 2012 nama kita HPAI. Oke. Apa latar belakang berdirinya ini? Sudah tahu tadi Bapak Ibu? Sudah tahu? Supaya kekuatan saudara kembali ke saudaranya. Oke. Dari data yang muncul ya. 2018 saya pernah ikut sebuah seminar 2018. Bapak Ibu silakan cari informasi dapatnya di sebuah seminar. Bahwa 2018 itu uang muslim berputar di Indonesia sekitar 20 triliun. Uang muslim berputar di Indonesia sekitar 20 triliun. Yang luar biasanya adalah 19 triliun itu uang itu dibelanjakan ke produk non muslim. Hanya 1 triliun yang muter-muter di produk muslim. Pertanyaan kita, kenapa bisa seperti ini?
Jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Yang data tadi. Produk muslim itu yang sedikit di pasar. Benar apa benar? Sedikit, jumlahnya sedikit. Satu. Yang kedua, begitu produk ada pun belum tentu seorang muslim beli produk muslim. Dengan berbagai alasan. Hari ini melalui HPAI, HNI, HPAI, kita ingin memberikan edukasi bahwa hari ini sudah ada loh, bersama HPAI, HNI, HPAI sudah ada produk muslim yang pertama terjamin halal dan thayyiban. Yang kedua high quality, kualitas tinggi, terbaik, kualitasnya tinggi dan dia menjadi produk yang terbaik. Yang satu lagi dia alami, terjaga. Jadi halal kita sebut dengan thayyib, ya, lebih sempurna. Thayyib, 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 baik untuk dipakai. Jadi kalau ada yang mengatakan produk HNI itu mahal, berarti dia membandingkan dengan yang tidak setara dengan dia. Kalau ini sabun, ada yang mengatakan sabun itu mahal, berarti dia tidak membandingkan dengan sabun sekualitas yang dimiliki HPAI, HNI, HPAI. Dia membandingkan dengan yang di bawah dong, yang di sini. Apa sih mereknya begitu? Karena sabun HNI pertama terjamin halal, tinggi kualitas, terbaik, thayyib, kealamiahannya terjaga. Jadi sifatnya tidak merusak tubuh, tidak merusak tubuh. Dalam pemakaian jangka lama tidak merusak tubuh, insya Allah. Jadi kualitas, dengan kualitas yang sama seharusnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membandingkan produk HNI, HPAI ini dengan produk yang sama kualitasnya, maka Bapak Ibu akan menemukan produk kita ini dengan harga paling rendah, dengan kualitas yang sama paling rendah. Contohnya saya odol, PGH kita. Maaf, PGH ini sudah benar-benar terbukti begitu besar manfaatnya kalau dipakai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini belum pakai, kesian deh Bapak Ibu ya. Jangan sampai nggak pakai. Rugi besar Bapak Ibu. Rugi besar, 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 besar. PGH yang setara dengan PGH kualitasnya, tahu ke Bapak Ibu? Yang setara PGH ini harganya berapa? Oh, harganya 60-an ribu. Ada yang jual 64, ada 65, 66, 60-an ribu. Sama dengan PGH. PGH berapa harganya Bapak Ibu? Berapa? 20? Hanya 20.000. Yang kualitas sama, kualitasnya sama dengan PGH, itu dijual itu 60.000. Silakan Bapak Ibu cari informasi apa tuh produknya. Produk-produk hebat yang kualitasnya sama dengan PGH itu 60.000. Jadi jangan pernah katakan produk HNI, HPAI ini mahal, karena belum tahu nih kita nih. Oke, perlu sekalian. Nah, itu kisahnya kenapa perusahaan kita ini ada. Coba, apa tugas kita hari ini? Lihat dari data ini, 19 triliun hari ini berputar di produk non-muslim. Hanya 1 triliun pada 2018 berputar di produk muslim. Tugas kita apa Bapak Ibu? Kita hari ini mengikhtiarkan dengan maksimal bagaimana 19 triliun ini memperbesar angka ini, berpindah ke sini. Efeknya apa kira-kira kepada muslim? Pelan tapi pasti insya Allah ekonomi muslim akan terangkat. Apakah Bapak Ibu akan melebur di pergerakan ini? Apakah Bapak Ibu yang soleh dan solihah akan membantu pergerakan ini? Atau Bapak Ibu ingin nonton aja? Atau Bapak Ibu ingin nonton kami aja? Ikut gak? Ikut gak? Mestinya jawabannya apa? Ikut. Kenapa? Ini jihad iktisadi, jihad ekonomi. Masya Allah, apa luar biasanya HNI? HNI itu 100% milik muslim. Kalau saya boleh bandingkan, yang memproduksi, yang memproduksi ya
terus yang menjualkan yang dapat keuntungan itu muslim. Kalau kita bandingkan, mohon maaf saja kalau sekarang kita ingin bagaimana caranya ya, saya bayangkan gini, bagaimana caranya supaya nanti bisa kita giring ke 21 gerakan 212, kan ada tokonya ya. Masalahnya di sini kan masih tercampur barangnya. Tapi kalau kita di HPU udah totalitas. Kalau masalah militansi ya udah jelas lah gitu ya. Insya Allah. Baik, Bapak sekalian, ini yang luar biasa di perjuangan kita. Tidak harus menyakiti, tidak harus menghancurkan, tidak harus mengganggu. Kita hanya bergerak di dalam. Bagaimana menyentuhkan kepada seluruh kaum muslim, menghimbau, menyentuhkan. Ayo besarkan kekuatan ekonomi sendiri dan saudara sendiri. Dengan cara apa? Putarlah kekuatan keuangan di saudara sendiri. Belilah milik muslim. Oke, Bapak sekalian, ini pergerakan kita. Ini sebuah jihad iqtisadi yang harus kita galakkan, dan alhamdulillah hari ini terbukti Bapak Ibu di HNI, bersama HNI alhamdulillah sudah muncul orang-orang yang punya kekuatan ekonomi yang cukup lumayan, insya Allah, yang hari ini sudah bisa sedikit banyaknya membantu umat, dan itu memang harus kita syukuri. Kita semua berharap kita satu orang termasuk di dalamnya, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian. Maka seruan yang sangat tegas dan kuat, jadilah agen aktif HNI. Jadilah agen aktif HNI. Apa ciri agen aktif HNI itu, Bapak Ibu? Di tahap awal Bapak Ibu menjadi agen HNI, minimal Bapak Ibu sudah menghijrahkan diri. Karena pergerakan kita kan ada dua, hijrah dan menghijrahkan. Minimal Bapak Ibu sudah gunakan produk HNI untuk kebutuhan sehari-hari. Jadilah agen aktif HNI di tahap awal, minimal seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita arahkan kepada arahan kesejahteraan, perubahan ekonomi kita, terkait mimpi besar kita, jika Bapak Ibu hanya berposisi sebagai seorang pemakai, ngefeknya besar atau kecil kepada ekonomi Bapak Ibu, kira-kira? Kecil, bahkan kecil banget. Bapak Ibu bisa apa? Misalkan kalau Bapak Ibu belanjanya satu bulan sekitar 200 poin, udah bisa nggak nabung beli mobil? Beli motor nggak kredit, bisa nggak? Beli motor tunai? Lama. Jadi kalau Bapak Ibu cuma tekadnya udah, saya udah hijrah nih, saya cuma pemakai, masih lama Bapak Ibu. Takutnya karena uangnya masih kecil, kekuatan keuangannya masih kecil, takutnya nanti pas kita butuh motor, butuh mobil, kita terjerat hutang. Yang paling menakutkan lagi, hutangnya tergeliran dengan riba. Itu yang bilang kita takut. Jangan sampai terbelenggu di situ. Udah gitu, bayarnya lama. Kalau enaknya yang pertama tuh begini tuh, belinya tunai. Enak ya? Yang pertama enaknya gini, belinya tunai, kualitasnya yang tinggi pula, yang Bapak Ibu sukai gitu, yang sesuai dengan mimpi Bapak Ibu. Udah gitu belinya tunai. Bisa nggak ya? Bisa, insya Allah. Dengan perusahaan kita semuanya, insya Allah semuanya serba bisa. Semua bisa. Hari ini kami sudah menikmati hal itu, dan kami ingin Bapak Ibu juga menikmatinya. Kami ingin Bapak Ibu juga menikmatinya. Satu syarat utama, Bapak Ibu mau kata kunci yang pertama. Mari bergerak bersama kami. Oke, jadilah agen aktif HNI HPAI. Dari pergerakan kita, dasar pergerakan kita adalah bergerak bersama-sama. Bersama membuat, memproduksi, bersama-sama mendistribusi, dan bersama-sama mengkampanyekan, mempromosikan, menjadi bintang iklan di mana-mana. Jadi begini-begini saya ini bintang iklan sabun kolagen loh. Bintang iklan minyak herba sinergi. Bintang iklan kopi 7 elemen. Bapak Ibu bintang apa? Sebut dong. Bintang iklan apa? Bintang iklan PGH. Senyum aja terus. Rasulullah nanya, kok senyum terus? PGH gitu ya. Ada yang mancing orang bertanya. Namanya juga bintang iklan. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian, diawali dari kerja seperti ini. Oke, dengan niat tulus bahwa kita berjuang tidak hanya dengan target-target kecil. Kita berjuang untuk
Bapak Ibu sekalian, jadilah agen aktif. Oke, lanjut. Setelah Bapak Ibu jadi agen aktif, apa yang Bapak Ibu harus lakukan lagi? Berusaha menjadi seorang agen stok. Setelah Bapak Ibu jadi seorang pemakai, berusaha menjadi agen stok. Awal jadi agen stok, menjadi seorang stokis, stock center. Berapa menjadi stock center? Hari ini ada promo 5 juta. Dalam masa kondisi yang seperti ini, perusahaan memberikan promo untuk menjadi agen stok 5 juta. Di 5 juta, Bapak Ibu mendapatkan bagi hasil dari perusahaan sebesar 11% dikali total poin yang 5 juta itu. Oke, jadilah seorang stock center. Untuk menjadi seorang stock center, Bapak Ibu nggak masalah. Bapak Ibu baru bergabung. Orang yang baru bergabung berarti statusnya masih agen biasa, ya. Bisa 5 juta. Oke, saya ingat kembali, mulailah menjadi agen aktif. Yang pertama diawali menjadi seorang pemakai. Yang kedua, bergeraklah menjadi seorang agen stok. Apalagi kalau di tempat Bapak Ibu belum ada agen stok. Ingat, ini fardu kifayah. Bebaskan kewajiban menyelenggarakan, menghadirkan, mengadakan produk halal di komplek Bapak Ibu dengan kekuatan Bapak Ibu, supaya dosanya nggak semua dapat dan pahalanya numpuk ke Bapak Ibu. Ini fardu kifayah. Satu orang melafazkan salam ke sebuah ruangan berisi 100 orang, yang jawab salamnya cuma 1 orang, yaitu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? 100 orang nggak berdosa, tapi pahalanya numpuk ke Bapak Ibu yang jawab. Itulah fardu kifayah. Satu orang menjadi stock center di sebuah RT yang berisi 100 penduduknya, maka apa itu? 100 orang tidak berdosa karena tersedia produk halal dan penyedia produk halalnya Bapak Ibu. Masalahnya adalah 100 orang yang tak berdosa itu tidak menerima pahala. Yang menerima pahala adalah 1 orang menjadi stock center. Apakah itu Bapak Ibu? Ayo, jangan menunda. Baik, mari kita lanjut lagi. Pakai. Selanjutnya, bergerak menjadi agen stok. Sambil jalan bisa. Kalau menurut saya itu disegerakan deh ya. Bapak Ibu aktif cerita. Saran saya kalau Bapak Ibu belum jadi pengguna, jangan cerita deh. Belum pernah pakai sabun, jangan cerita sabun halal. Ayo cerita sabun halal. Bapak Ibu belum pernah pakai, jangan. Neraka untuk kita duluan. Kalau Bapak Ibu sudah pakai, silakan ajak orang. Memulainya dari pemakai dulu. Hijrahkan diri kita dulu, baru ajak orang lain untuk hijrah. Kita dulu yang pakai. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ingat bahwa 250 juta muslim hari ini hanya sedikit yang jadi orang di posisi menjualkan. Ambil posisi itu Bapak Ibu, itu pahalanya besar. Sedikit yang menjualkan berarti logikanya sedikit perputaran uang di saudara sendiri. Itu masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, ceritakan yang sudah Bapak Ibu pakai. Ceritakan apa yang Bapak Ibu sudah pakai. Itu paling gampang. Misalkan Bapak Ibu pakai sabun kolagen, cerita aja tentang sabun kolagen. Pakai sampo, cerita aja pakai sampo. Samponya itu diceritakan. Mulai dengan cerita. Kemudian terakhir, ajak orang pakai produk HNI. Saya mengatakan begini Bapak Ibu, make saja udah pahala. Kan Bapak Ibu udah ijrah, kita udah ijrah. Dulu kita pakai sabun sampo nggak tahu status halal haramnya, nggak tahu statusnya. Kita bukan memvonis, tapi nggak jelas, nggak tahu statusnya. Itu kalau kita pakai udah nyaman, udah tenang. Satu, berpahala nggak gitu? Kalau udah ijrah begitu, berpahala. Tapi ada pahala yang lebih besar lagi. Setelah kita pakai, kita ceritakan kenyamanan, ketenangan kita pakai itu, kita ceritakan. Ini lebih besar pahalanya lagi ketika kita menceritakan. Ini kan kerjaan dai. Kita ceritakan, orang tertarik. Begitu orang tertarik, kita ajak. Pahalanya lebih besar lagi. Masalah orang itu mau diajak apa nggak mau diajak, itu nggak masalah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Yang penting kita
pertanyaannya, apa iya sukses besar di HNI ini hanya sesederhana itu kerjanya? Jawabannya iya. Semuanya berawal dari kerja sederhana seperti ini. Seperti saya hari ini, memulai dengan kerja sederhana seperti ini. Dulu di tempat tugas saya membuat produk. Tidak banyak, sampel-sampelnya saja. Tapi saya ceritakan produk itu, karena saya udah pakai. Saya ceritakan. Akhirnya apa? Ada yang jadi ngerti, ada yang tertarik, ada yang beli, ada yang gabung. Dan hari ini alhamdulillah banyak sekali yang akhirnya menjadi berjuang bersama saya. Itu awalnya saya jadi pemakai. Lalu saya cerita dan ngajak orang jadi seperti saya. Oke, cukup hanya ini saja? Jawabannya belum. Setelah Bapak Ibu insya Allah terekrut orang itu, Bapak Ibu, terekrut nggak terekrut tetap saja orang itu bermanfaat bagi kita. Kalau dia terekrut, bergabung dia bersama Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu meletakkan dia di jalur-jalur bisnis Bapak Ibu. Insya Allah ini akan kita pelajari di topik selanjutnya. Kalau dia terekrut, kalau dia tidak terekrut, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, saat ini mungkin dia tidak terekrut oleh Bapak Ibu, tetapi di karakter mampu, satu karakter mampu tadi adalah positif. Dalam kepala Bapak Ibu terus pikirkan, sekarang Anda belum bergabung, tapi insya Allah satu hari nanti Anda pasti bergabung bersama HNI HPHI. Satu hari nanti, entah melalui tangan saya, entah melalui tangan siapa. Positif. Itu terjadi pada diri saya. Ada teman saya, satu tempat kerja dengan saya dulu. Ketika saya baru bertemu, beliau dalam keadaan sakit. Kemudian bersama produk HNI, saya rawat beliau sampai sembuh, alhamdulillah, sampai kokoh, sampai kuat kembali dan kerja seperti biasa. Tapi apa yang terjadi ketika saya mengajak beliau untuk bergabung? Kata saya, enggak usah saya gabung-gabung. Apa kata beliau? Poinnya untuk kamu saja, poinnya untuk kamu saja. Itu di tahap awal. Tapi saya itu positif. Saya bilang, satu hari nanti insya Allah beliau akan bergabung. Entah dari tangan saya, entah dari tangan mitra-mitra saya. Masya Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Benar ini ternyata. Sekian tahun bersama saya, terus ambil program saya nggak pernah mau bergabung Bapak Ibu. Ternyata tiba-tiba saya melihat di akun saya ada nama beliau. Saya kaget, loh, kok ada nama beliau? Saya cari tahu, ternyata benar yang merekrut adalah mitra saya. Itu awalnya dari mana? Dari keyakinan insya Allah satu hari nanti beliau akan terekrut. Entah saya, entah mitra saya. Tapi ternyata oleh mitra saya. Maka bagi Bapak Ibu yang hari ini belum berhasil merekrut, jangan tinggalkan dia. Bapak Ibu sudah mau mulai, maka selesaikan kerjaan itu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai menyapa seseorang, jangan pernah tinggalkan dia lagi sampai dia bersama Bapak Ibu atau bersama mitra Bapak Ibu. Jangan tinggalkan dia. Bisa dipahami? Oke, mari kita lanjut lagi. Itu terekrut. Kalau terekrut dibangun di jalur bisnis kita, insya Allah pada paket berikutnya. Yang kedua, kalau tidak terekrut, positif terus. Satu hari nanti insya Allah dia akan bersama saya atau bersama mitra saya. Dan itu sering dan banyak sekali terjadi pada diri saya dan diri suami saya dan diri tim saya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, andai saat itu dia tidak terekrut, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Tidak terekrut, Bapak Ibu minta dari dia, nggak apa-apa kalau belum mau bergabung hari ini, tapi boleh tanya nggak ya? Bisa nggak kasih saya rekomendasi? Bisa nggak ngasih nama ke saya? Kira-kira saya harus mendatangi siapa? Misalkan kalau dia sebuah rumah kita datangi, siapa yang di sini ya kira-kira bisa mau bergabung di kerjaan seperti ini dengan saya? Bisa nggak saya minta nama? Tolong arahkan saya dong. Jadi minta rekomendasi dari dia. Misalkan kata dia, saya pernah kejadian itu. Apa kata orang yang saya datangi? Oh, ini nggak cocok sama saya, ini cocoknya sama adik saya. Katanya begitu. Itu terjadi tahun berapa gitu saya lupa. Saya nggak cocok kok, saya nggak cocok kerja di begini, saya cuma beli aja lah. Tapi kalau adik saya suka gini, akhirnya dia merekomendasikan adiknya ke saya. Akhirnya apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Tetap saja beliau bergabung. Menjadi jalur siapa? Menjadi jalur adiknya. Kan tetap mitra saya. Jadi
positif itu harus terjadi ya Bapak Ibu. Kalau tidak saya merekrut, insya Allah mitra saya. Akhirnya tetap saja dia menjadi jalur bisnis saya. Bapak Ibu tiru ya, insya Allah tetap positif. Sekali Bapak Ibu mendatangi seseorang, ya selamanya jangan tinggalkan sampai dia mau bergabung. Gimana pun caranya, jangan lepas doa-doa kita. Saya dulu ketika sangat menginginkan orang itu hijrah bersama saya, sering sebelum saya mendatangi dia, saya lafazkan doa rabitoh Bapak Ibu. Termasuk kalau dia nolak saya, terus saya lafazkan doa rabitoh. Termasuk teman saya itu tadi, dia nolak terus, saya doain terus. Ya enggak saya rekrut langsung, tapi mitra saya sama aja dong. Kan sama aja. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau tidak terekrut, Bapak Ibu minta rekomendasi dari dia. Siapa dengan siapa saya kira-kira. Utamakan yang direkomendasikan itu dari keluarga dia. Atau kalau nggak ada, ya udah dari teman-teman dia. Atau dari tetangga-tetangga dia. Pokoknya dari dia. Setelah dia rekomendasi, misalkan tetangga saya di situ mau, usahakan ada acara di tempat yang beliau rekomendasikan itu, dan usahakan beliau gabung di acara itu, walaupun beliau belum mau bergabung. Dan insya Allah kita berharap dari situ kebuka nih, idenya kebuka, hidayah kebuka, dan semoga beliau akhirnya bergabung. Dan rata-rata itu kejadian yang saya alami. Bapak Ibu, terus positive thinking. Oke, yang berikut kita mulainya dari sini. Kita balik. Kalau yang terekrut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bagi yang terekrut, kita harus menyapa dia, memberikan home sharing. Inti sebenarnya di home sharing ini adalah memberikan edukasi, bimbingan yang membuat mereka mengerti tentang HNI, tentang visi dan misi perusahaan ini, dan seterusnya. Memberikan edukasi. Dan berusahalah ketika home sharing munculkan kalimat-kalimat sederhana yang begitu mudah dipahami dan lakukan rutin. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat sukses, home sharing itu bisa dilakukan minimal 1 kali dalam 1 minggu bersama mitra Bapak Ibu yang terekrut, dan 1 kali 1 minggu itu bersama mentor Bapak Ibu, membicarakan perkembangan Bapak Ibu, masalah-masalah Bapak Ibu, bisa dibantu oleh mentor Bapak Ibu solusi-solusinya. Misalkan 2 minimal seminggu home sharing kita, 1 kali bersama mitra kita, 1 kali bersama mentor kita. Itu gerakan home sharing. Apa itu home sharing? Pertemuan yang diadakan di rumah. Tapi kalau kondisi yang ini nggak bisa, kita biasanya melakukan home sharing online. Home sharing online ya bisa Bapak Ibu lakukan di Zoom misalkan begitu, di Jitsi, di Google Meeting, terserah lah Bapak Ibu pelajari sendiri mana yang bisa Bapak Ibu pakai, yang Bapak Ibu yakin gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini sederhana pekerjaan kita. Dan subhanallah Bapak Ibu, yang harus kita jaga di home sharing ini adalah, yang harus kita jaga adalah kontinuitasnya. Terus menerus, continue, terus menerus, jangan putus-putus. Jangan putus-putus. Saya ingatkan, yang home sharing bersama kita itu siapa Bapak Ibu? Orang yang sudah terekrut. Kalau dia tidak terekrut, apa yang kita lakukan? Minta rekomendasi dari dia. Kita akan bersama siapa? Siapa yang dia rekomendasikan kepada kita untuk kita datangi, untuk kita ajak ke pekerjaan HNI. Tapi jangan lupa, yang tak terekrut usahakan dia tetap menjadi pemakai. Awalnya kan sebenarnya dari pemakai aja dulu. Oke? Jangan tinggalkan dia setelah Bapak Ibu berani mendatanginya. Sekali lagi, jangan tinggalkan seseorang yang sudah pernah Bapak Ibu sapa. Jangan pernah tinggalkan. Oke, sampai Bapak Ibu pastikan dia bergabung bersama Bapak Ibu atau bersama mitra Bapak Ibu. Kalau udah begitu cara kerja Bapak Ibu, berarti jiwa-jiwa pebisnis sudah mulai muncul. Semangat ingin maju cepat itu sudah mulai kelihatan. Subhanallah, Bapak-Ibu sekalian, ini yang kita lakukan di gerakan PCA, home sharing. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, pergerakan tubuh Bapak Ibu ini nuansanya HNI semua. Mau kemana juga Bapak Ibu ada tanda HNI-nya. Beranilah memasang spanduk di depan rumah Bapak Ibu. Beranilah stiker-stiker Bapak Ibu ada di alat-alat kerja Bapak Ibu. Atau seperti saya, di bab saya ada label HNI-nya gitu ya. Ada pin HNI-nya saya.
tempel di mana lah yang Bapak Ibu, yang penting orang tahu Bapak Ibu ada hubungan dengan HNI. Oke, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di beberapa menit tersisa, saya sebelum jadwal asar masuk, kita bantuan lagi Bu Yanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang di lapangan ketika kita bercerita kepada orang, ada kalanya kita menerima di awal cerita kita langsung ada penolakan. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin? Andaikan misal gitu ya, Bapak Ibu langsung menerima penolakan, Bapak Ibu perasaannya gimana sih? Sedih nggak? Langsung ditolak di awal, baru mau mukadimah ditolak. Sedih nggak? Kalau Bapak Ibu sedih, tandanya Bapak Ibu normal. Emang manusia normal tuh bisa bersedih. Nikmati aja kesedihan itu. Tapi saya ingin ingatkan, kesedihan itu nggak boleh dipelihara lama-lama, karena makan waktu. Ingat, wal asr, demi masa. Hidup ini tidak akan kita isi dengan berlama-lama sedih. Kesedihannya dinikmati sebentar aja. Apalagi kalau ibu-ibu, kan semua dibawa perasaan. Tapi nggak boleh lama-lama. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ingin maju, jangan tenggelam di satu orang, peristiwa satu kali. Saya ingatkan ya, agak 3 kali saja Bapak Ibu menerima penolakan dengan gaya yang sama, Bapak Ibu akan ahli untuk memanage, mengurus orang itu. Kenapa? Udah 3 kali loh dapat jawaban yang sama, Bapak Ibu akan punya strategi bagaimana mendudukkan orang itu. Apalagi kalau 10 kali. Jadi kalau ada yang menolak 1 kali, senyum. 2 kali ucapan terima kasih telah ditolak. Paling-paling mereka bingung ya, kok terima kasih saya nolak? Sebenarnya dia sudah memberikan pendidikan kepada Bapak Ibu loh, dan memberikan satu penguatan mental kepada Bapak Ibu. Dia sedang memberi loh kepada Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ucapkan terima kasih. Oh terima kasih. Kenapa terima kasih? Saya nolak. Mikir kan dia. Jangan-jangan Bapak Ibu begitu dia mikir, dia pergi di Bapak Ibu bingung, nanya-nanya, aneh-aneh aja orang ini. Saya nolak, dia terima kasih. Lama-lama dia datang lagi, kayaknya ada yang spesial deh dengan orang HNI. Saya nolak, dia terima kasih. Apalagi ujung-ujungnya dia pergi, jangan lupa Bapak bilang assalamualaikum. Lain lagi deh. Udah saya tolak, dia berterima kasih, ucap salam. Saya didoakan. Bingung lah, ini kok unik banget nih orang HNI. Orang HNI unik banget. Akhirnya ujung-ujungnya mereka ngintip-ngintip dari jauh. Apaan sih yang mereka kerjakan? Kadang-kadang kita dilirik-lirik tuh. Itu kejadian pada diri saya. Nolok-nolok sih, tapi lirik dari jauh. Lama-lama gabung juga. Masya Allah. Ingat, yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Bapak Ibu, kita cuma punya ikhtiar maksimal, tapi tetaplah dengan keyakinan positif. Ingat Bapak Ibu, keyakinan positif itu akan terwujud insya Allah dengan izin Allah. Karena Allah ikut prasangka hambanya. Dengan pertolongan insya Allah. Dengan pertolongan Allah insya Allah satu hari nanti Anda bergabung bersama saya. Baik Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Baik, tindakan awal kita dengan PCA yaitu dengan melakukan tindakan pakai, cerita, ajak. Yang mana pahalanya paling besar? Ngajak. Para ustadz itu ngajak-ngajak orang berbuat kebaikan loh. Dan gara-gara Bapak Ibu ngajak, jadi banyak tubuh yang terhalalkan. Pertama cuma tubuh Bapak Ibu. Karena banyak yang Bapak Ibu ajak, banyak tubuh terhalalkan. Gara-gara satu orang Bapak Ibu. Gara-gara Bapak Ibu. Keren gak kerjaan Bapak Ibu? Keren banget. Mungkin gak ditolak oleh sama orang-orang soleh di kerjaan kita? Enggak mungkin. Kalau kejadian juga ditolak, itu hanya proses. Nikmatilah proses itu. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang suka proses. Nikmatilah proses itu. Orang yang menolak hari ini karena mereka belum teredukasi dengan baik. Mereka belum kenal itu ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian Bapak Ibu baru bergabung masih di posisi AB, belum terlalu kenal. Maka bisa jadi Bapak Ibu sudah menjualkan, tapi Bapak Ibu belum menjadi pemakai. Cuma kalau Bapak Ibu memposisikan diri seperti ini, saya takut. Tapi setidaknya setelah kita ketemu hari ini, Bapak Ibu harus pasang niat nih. Insya Allah saya seru orang memakai dengan saya duluan jadi pemakai. Masya Allah, alhamdulillah. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kebahagiaan saya bersama HNI adalah salah satunya adalah Masya Allah, dari begitu lahir saya ke muka bumi sampai sebelum bersama HNI, saya nggak tahu status sabun saya.
Saya nggak tahu status sampo saya nggak tahu status odol aslinya, saya nggak tahu deh Bapak Ibu. Kenapa belum ada pengajian yang bahas seperti ini? Tapi subhanallah, ada saudara kita yang memproduksi produksi yang diproduksinya itu dipakai dia halal tubuhnya, kemudian dijualkannya halal tubuh orang yang membelinya. Yang membeli termasuk saya. Hari ini kalau mandi saya nggak was-was lagi, masya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi satu kesyukuran saya bersama HNI, saya nggak ada was-was lagi apa yang saya pakai hari ini, karena produk HNI terjamin halal dan thayyiban. Dan apa perjalanan itu terlalu panjang Bapak Ibu. Dari pertama saya lahir, dari kelahiran pertama di muka bumi, andai saya tidak ketemu dengan HNI, tentu saya nggak pakai sabun halalnya HNI dong. Pertanyaannya yang paling saya takut, kira-kira nih kalau Bapak Ibu udah ketemu hari ini dengan HNI, dulu ketika lahir belum pakai sabun terjamin halal, pertanyaannya sampai kapan Bapak Ibu akan terhijrahkan? Kalau hari ini belum Bapak Ibu pakai juga, sampai terakhir mandi kan? Jadi kalau hari ini ada orang yang memaksa Bapak Ibu hijrah sabun mandi HNI, itu pertanda sayang atau benci? Boleh saya tanya, sayang atau benci? Tolong dijawab. Itu asli saudara yang sebenar-benar mencintai, ingin jagain kita sesempurna saudara mencintai saudaranya gitu. Dan itu hanya terbaca bagi orang-orang yang positif, orang-orang yang bersangka baik. Maka kalau Bapak Ibu sudah ngijrahin diri dengan produk halal hari ini, saya sarankan sering-sering ucapkan terima kasih kepada mentor. Terlalu lama kita tenggelam di sesuatu yang tak jelas status. Hari ini kita terselamatkan. Terima kasih mentorku. Masya Allah. Saya ingin Bapak Ibu bertekad bahwa setelah hari ini, jika sebelumnya kita belum berkomitmen menjadi pemakai, setelah kita mendengarkan materi ini, Bapak Ibu mendengar materi ini, jadilah pemakai yang setia dan tidak ada alasan lagi. Setelah itu, ajaklah keluarga sendiri untuk jadi pemakai, karena kita harus jaga keluarga kita dari api neraka kan. Utamakan dulu dari awal dari keluarga. Setelah itu kita ajak orang-orang yang tercinta di sekeliling kita, tetangga, masyarakat, dan akhirnya Indonesia terhalalkan oleh tangan kita. Takbir. Yakin Bapak Ibu akan bisa terjadi? Saya sangat yakin, Masya Allah. Karena subhanallah hari ini agen HNI sudah 3 juta lebih. Coba kalau satu orang saja menghijrahkan 10 orang, agent sudah 3 juta. 3 juta kali, kalau dia 1000 orang dihijrahkannya, satu orang punya mitra 1000, insya Allah habis penduduk Indonesia terhalalkan oleh kita satu hari nanti, insya Allah. Bapak Ibu tetap bersedia, tetap sediakan diri, tetap komitmen, tetap istiqomah bersama HNI. Insya Allah tidak hanya sekedar pembicaraan halal ini yang akan kita bicarakan. Satu hari nanti kita akan membicarakan tentang betapa di menolong agama Allah ini, kesejahteraan bersama kita dekat sekali. Dan itu terbukti pada para sahabat Nabi. Menolong agama Allah, ternyata kesejahteraan dekat sekali dengan mereka. Allah yang akan jamin rezeki kita, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Kembali saya ingatkan, beranilah katakan, saya pebisnis HNI. Katakan, saya pebisnis HNI. Berani Bapak Ibu? Bismillah. Kita mulai dengan tekad yang kuat. Jangan sampai tak jadi agen stok. Kalau Bapak Ibu benar telah memahami konsep fardu kifayah. Baik, alhamdulillah dari gerakan PCA, home sharing, mantapkan kerja Bapak Ibu. Mulailah dari merekrut orang-orang terdekat. Siapa? Yang pertama keluarga. Siapa lagi? Teman dekat. Siapa lagi? Tetangga. Teman sejawat. Siapa lagi? Teman lama. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka mulailah Bapak Ibu menyapa. Diawali dari menyapa keluarga.
Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita sudah harus berpikir merekrut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mulai dari keluarga, Bapak Ibu yang rugi. Jangan sampai keluarga kita direkrut oleh orang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di materi yang kedua kita cukupkan sampai di sini menjelang waktu asar. Dan saya berharap buatlah janji pada diri sendiri. Insya Allah kita akan komitmen di perjuangan ini. Satu hari nanti kita akan bicarakan tentang kesejahteraan. Hari ini kita bicarakan konsep-konsep dasar fardu kifayah. Satu hari nanti kita majukan pembicaraan kita karena di HNI ada dua insya Allah yang akan kita dapat, yaitu pahala besar dan kesejahteraan besar. Insya Allah untuk kepentingan selama kehidupan di dunia sampai ke alam fana. Di alam fana sampai kita berada di tingkat surga yang mana yang kita inginkan. Insya Allah kekuatan akan kita gandeng bersama-sama. Saya dan Bapak Ibu. Tetap bersemangat Bapak Ibu, dekat dengan mentor, belajar, belajar, belajar. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ketemu kembali dan akan diumumkan di grup ini kapan jadwal yang berikutnya akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, salam semangat selalu pada Bapak Ibu, sukses dunia dan akhirat. Wah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.